أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, niat adalah hal yang sangat penting diperhatikan saat kita mandi wajib atau mandi junub. Sebab niat termasuk bagian dari syarat sahnya mandi. Nah, bagaimana cara niat mandi yang benar? Dan kapan niat mandi ini dilakukan? Berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkap tentang cara niat mandi wajib atau mandi junub. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kapan niat mandi wajib dilakukan? Niat mandi wajib dilakukan saat kita membasuh bagian pertama dari anggota tubuh. Entah bagian tubuh yang dibasuh itu anggota atas, seperti kepala, atau anggota bawah seperti kaki. Yang penting saat pertama kali membasuh atau mengguyurkan air, maka disitulah waktu niatnya. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, waktu niat mandi adalah ketika mengguyurkan air ke bagian pertama dari tubuh. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in menegaskan, dan niat ini wajib bersamaan dengan permulaan mandi, artinya dengan basuhan pertama dari tubuh, meski dari bagian tubuh yang paling bawah. Syekh Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj menjelaskan, yakni bagian pertama yang dibasuh dari tubuh, entah itu dari bagian yang paling atas atau dari bagian yang paling bawah, sebab tidak ada tartib di dalamnya. Jadi, jika misalnya kita sudah terlanjur membasuh tapi belum niat, maka basuhan itu dianggap tidak sah dan wajib diulangi. Sebab, basuhan yang sah adalah basuhan yang dilakukan setelah niat. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menerangkan, jika ia membasuh sebagian anggota badan tanpa niat, lalu ia berniat, maka mencukupi apa yang dibasuh setelah niat, dan wajib mengulangi membasuh anggota sebelum niat. Keterangan, niat mandi ini cukup dilakukan di awal basuhan saja. Jadi jika misalnya kita hendak meneruskan mandi yang terhenti, maka tidak perlu berniat lagi. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in berkata, jika ia niat menghilangkan janabah dan membasuh sebagian badan, lalu ia tidur dan bangun, dan ia hendak membasuh sisanya, maka ia tidak perlu mengulangi niat. Yang wajib niat adalah hati, bukan lisan. Penting diingat bahwa niat adalah pekerjaan hati, bukan lisan. Jadi yang wajib niat adalah hati. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu menyebutkan, tempat niat dengan kesepakatan ulama fikih, dan di setiap tempat adalah hati dengan wajib, tidak mencukupi ucapan lisan dengan pasti, dan tidak disyaratkan melafalkan niat dengan pasti. Dari sini, mengucapkan niat saja tanpa kehadiran hati tidaklah sah. Sebaliknya, tidak mengucap niat sekalipun, kalau hatinya sudah berniat, maka sudah sah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu menjelaskan, bila ia melafalkan dengan lisannya,
dan tidak niat dengan hatinya, maka itu tidak mencukupinya. Bila ia niat dengan hatinya dan tidak melafalkan dengan lisannya, maka itu sudah mencukupinya. Jika ucapan lisan dan hatinya tidak sama, maka yang dihitung adalah hatinya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu menjelaskan, apabila lisan dan hatinya tidak sama, maka yang terhitung adalah apa yang ada di hatinya. Lafal niat mandi wajib. Meski tidak ada dalil melafalkan niat, tapi para ulama banyak yang mensunnahkannya. Apa alasannya? Alasannya adalah untuk membantu menghadirkan niat di dalam hati. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu menyebutkan, akan tetapi disunnahkan melafalkan niat menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah untuk membantu menghadirkannya di dalam hati dan agar ucapan itu mengingatkan hati. Syekh Sa'id Al-Hadrami dalam Bushrul Karim berkata, disunnahkan melafalkan niat mengiringi bismillah agar lisan membantu hati. Berikut adalah lafal niat mandi wajib yang pendek dan mudah dengan beberapa pilihan. Silahkan boleh pilih salah satunya. 1. Niat mandi menghilangkan hadas besar. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. 2. Niat mandi menghilangkan hadas junub. Nawaitul husla li raf'il hadasil janabati lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas junub karena Allah Ta'ala. 3. Niat mandi menghilangkan hadas. Nawaitul husla li raf'il hadathi lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas karena Allah Ta'ala. Catatan, hendaknya si pembaca berusaha mengerti dan memahami makna lafal niatnya. Sebab mengucap niat saja tanpa mengerti dan menghadirkannya di dalam hati bisa menjadikan niatnya tidak sah. Cara niat mandi wajib. Pertama, bacalah niat mandi wajib dan bismillah sebelum mengalirkan air ke anggota tubuh. Bacaan niat ini berfungsi untuk mengingatkan hati agar saat mengguyurkan air nanti, hati kita benar-benar berniat. Imam Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir menerangkan, ia memulai dengan niat bersamaan bismillah dan meneruskan niatnya itu sampai mengguyurkan air ke badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kedua, guyurkan air atau basuhlah tangan kanan dengan tangan kiri sambil menghadirkan niat mandi wajib di dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh ketika beliau mandi junub. Beliau memulai basuhan dengan membasuh kedua tangan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, beliau memulai membasuh kedua tangannya, lalu mengguyuri tangan kiri dengan tangan kanan, kemudian membasuh kemaluannya. Setelah itu beliau berwudu, kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke ujung rambut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Catatan, saat baca bismillah, niatkan membaca zikir saja. Sebab orang yang junub tidak boleh membaca bismillah dengan niatan membaca Al-Quran. Syekh Abu Bakar Syafi'i dalam I'anatul Talibin menerangkan, wajib meniatkan bismillah untuk zikir saja atau memutlakan bagi orang yang berhadas besar.
Jika ia menyengaja bacaan saja atau bersama zikir, maka haram hukumnya.